Salam, oi. Udah kerekam ya? Oh, udah, oke. Wah, akhir Desember ini banyak cerita ya rupanya. Sekarang jam setengah 12 lewat 5 menit. Iya, di komentar banyak yang, "Bang, pakai harmonikanya dong, Bang," katanya gitu. Ya udah, pakai harmonika. Aduh. Jatuh. Pakai jaket sekaligus topi, tapi kita ngopi dulu. Oke. Ya, banyak cerita nih, luar biasa ini ya. Tapi mudah-mudahan masih dalam kontrol yang bagus lah gitu ya. Ya. Ini kasus-kasus korupsi yang belum dituntaskan oleh KPK negeri yang cantik ini. Suap Inospek ke pejabat Pertamina, bailout Bank Senturi, proyek Hambalang, korupsi Wisma Atlet di Palembang, suap pemilihan deputi gubernur BI, proyek SKRT kehutanan, hibah kereta api dari Jepang, korupsi Alkes di Kemenkes, simulator SIM Polri, pembangunan PLTU di Tarahan 2004, rekening gendut, suap Bakamla, bukan Bangkamla, Bakamla. Suap Panitera, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, suap Rolls Royce PT Garuda Airways, BLBI Senturi, korupsi di Pelindo 2, korupsi KTP elektronik. Loh, tadi Senturi udah di depan ya. Bailout Bank Senturi sama Senturi lainnya sama kayaknya. Bailout bank apa ya itu tadi? Korupsi di Pelindo 2, korupsi KTP elektronik, kasus Jiwasraya Asabri. Apakah masih ada lagi? Apakah masih perlu disebut nama-nama koruptornya? Ah, jangan malu. Gak enak saya sama keluarganya. Dan menurut ICW yang saya baca di jempol, ada 169 kasus korupsi sepanjang semester 1 2020. Dengan kerugian negara
18,1 triliun rupiah. Waduh, coba buat saya, bisa buat konser keliling. Hehehe. Bisa buat bantu anak yatim dan jompo dan tetangga-tetanggaku yang gak mampu. Yang gak mampu. Sedang asik mengingat-ingat kasus korupsi. Ada 6 orang FPI ditembak mati polisi. Innalillahi. Di tol Cikampek dini hari, pas saya pulang dari tambal gigi di dokter gigi, gini-gini masih punya gigi. Teman telepon suruh lihat handphone, ternyata benar. Saya pikir nggak benar. Waduh, ada apa ini? Ya sudah, kita ikuti saja jalan ceritanya. Ikuti saja kemana nuranimu berbicara. Bersambung. Salam oi. Salam oi. Baru kemarin Menteri apa itu? KKP diperiksa KPK. Barusan baca Mensosnya sekarang yang diperiksa jadi tersangka. Karena apa? Korupsi dana bansos gitu ya. Aduh, gimana sih? Ini kan tega amat ya. Ya udah, kita genjrengin aja lagi ya. Sip. Judulnya Plus Almari. Kenapa ya korupsi gak kelar-kelar? Baru kemarin dibikinin lagu, ada lagi. Bahkan bukan kemarin aja dibikinin lagu. Dulu-dulu juga udah sering dibikinin lagu. Apa karena dibikinin lagu? Koruptornya
jadi semakin belagu. Sambil korup dinyanyiin, kan enak tuh. Oh gitu ya. Jadi tambah semangat, tambah bergairah. Korupsinya semakin menjadi-jadi, semakin makin. Kalau dulu di bawah meja, kalau sekarang sama meja-mejanya plus almari. Waduh, kalau memang begitu, saya mohon maaf. Ampun pemerintah, ampun, ampun. Ini lagi ada dana bansos dibuat bancakan. Kasak kusuk tetangga bilang begitu. Padahal musim pandemi kok tega sekali. Ketua KPK bilang korupsi di masa pandemi bisa dihukum mati. Bahkan bukan cuma ketuanya saja yang bilang. Kalau nggak salah, ya bener, presidennya juga bilang begitu. Tapi kok belum ada yang dihukum mati karena korupsi? Atau saya yang gak update guys? Ketinggalan zaman, ketinggalan berita basi ini. Oh. Luar biasa, musim pandemi gini kok korupsi mumpung nih. Padahal pejabat bukan penjahat, gak susah-susah amat hidupnya. Enaknya diapain nih orang? Disayang-sayang apa dicincang? Maling kecil dibakar, sebelumnya digebukin dulu bareng-bareng. Masa maling besar ditraktir makan ayam bakar? Oh, oh, oh. Ngentit dikit, ngentit banyak,
sama-sama ngentit. Cuma alasannya yang beda. Yang dikit kepepet buat makan, yang banyak kepepet juga tapi buat beli anuan dan raktir selingkuhan. Dengar kabar menterinya jadi tersangka, terus presidennya gimana? Presidennya gimana? Kenapa ya korupsi nggak kelar-kelar? Padahal baru kemarin kita bikin lagu. Bikin lagu lagi. Ya. Hari ini saya dengar kabar. Baca berita itu. Iwan Fals ditangkap polisi. Karena nyolong motor. Aduh. Mudah-mudahan nggak ada Iwan Fals lain yang nyolongan. Termasuk nyolong negara. Mencuri itu tidak baik. Sampai di cerita berikutnya. Cerita nyata ya. Oh iya ceritanya. Salam oi. Oi. Sehat semuanya, amin. Ini lagu yang saya janjikan kemarin, sambungannya. Sambungan lagu yang kujanjikan kemarin. Sebab memenuhi janji itu wajib hukumnya. Masih di G mayor mainnya, lalu turun ke C. Dan kalau bosan ya ke G lagi. Ya gitu aja terus sakmot dari. Dengan gitar bambu wakaf teman baruku. Dan harmonika yang sama di tempat yang sama dengan waktu yang ya beda-beda tipis lah. Hanya tempo dan cara nyanyinya saja yang berbeda sedikit. Ya tentang kejadian yang kemarin itu loh. Tentang yang terjadi di kilometer Gocap Tol Cikampek ini hari.
Aneh juga ya, CCTV-nya kok pas mati saat 6 FPI ditembak mati. Ada perlawanan dari para pengawal, ada rekaman suaranya. MRS kini jadi tersangka dalam kasus kerumunan. Lalu dia serahkan diri dan ditahan Polda Metro Jaya. Dan pengikutnya tak terima, ingin masuk penjara juga. Wah, penuh dong penjaranya. Beritanya ada di mana-mana, di hampir semua media, maupun bisik-bisik tetangga. Kalau mau lebih detail lagi, buka saja handphonemu. Dan menurut Kapolda Jaya Fadil yang didampingi Pangdam Jaya Dudung pada saat jumpa pers yang viral itu, polisi membela diri. Lalu disitalah sajam dan sepasang senpi. Tapi menurut jubir atau sekum FPI, menggebu-gebu, wah semangat sekali. Itu adalah fitnah yang keji, pembantaianlah yang terjadi dan diiakan oleh MRS di hari itu. Di depan jenazah-jenazah itu, entahlah yang benar yang mana, saya tak tahu pasti. Banyak tokoh membicarakannya, ada yang mendukung, ada yang kontra. Tentu saja banyak yang bertanya-tanya, lebih banyak mana ya bang yang dukung, apa yang kontra ya bang. Waduh, maaf guys, saya belum bikin pollingnya. Yang jelas saya harus balik ke dokter gigi lagi setelah ditambal. Tetangga gigi kanan belakang yang atas harus dicabut karena mengsol dan tak berguna katanya. Saya manut. Dikasih antibiotik sehari 3 kali, minum sampai habis selama 3 hari, baru dicopot supaya nggak sakit, kata bu dokter yang berbaju astronot. Ya, saya bisa apa? Wong saya rakyat biasa. Ya, iya ajalah. Habis harus bagaimana?
Dokter yang ngomong seharusnya pas coblosan kemarin saya balik ke ibu dokter gigi lagi. Tapi rupanya hari itu hari libur politik. Terpaksa Senin ini sementara banyak versi tentang apa yang terjadi, serta asbab atau asal-usul semua itu bisa terjadi. Pasti ada sebabnya. Ada asap, ada api. Oh, tiba-tiba saja saya jadi teringat 4 warga Sigi yang tewas entah karena apa, entah karena siapa. Dan diduga itu ulah kelompok teroris yang dipimpin Ali Kalora. Apa mungkin karena lapar, malas masak, lalu turun ke desa, lalu merampas makanan dan membakar 7 rumah warga. Sialan, kembali ke sambungan lagu yang kemarin. Sambung menyambung menjadi satu. Mari bung rebut kembali. Sabarlah, biarkan proses hukum berjalan, biarkan hakim yang menentukan. Di negara hukum, suka gak suka begitu ceritanya. Taatlah saudara sebangsa. Lalu aku mendengar dan membaca berita lagi. Entah benar, entah hoak atau isu lagi. Katanya ada lagi yang akan ditangkap KPK. Wah, siapa lagi tuh? Pejabat tinggi kah? Menteri kah? Kroni dan keluarganya kah? Atau mantan presiden kah? Atau jangan-jangan malah presidennya sendiri? Ya, yang pasti orang-orang besar lah. Korupsinya lebih besar lagi katanya. Ah, masa? Kalau memang benar mungkin sebagai hadiah tahun baru atau hadiah tutup tahun kali ye. Alhamdulillah.
Barusan ada berita lagi, ya berita lagi, berita melulu. Pak Prabowo selaku Menhan borong jet tempur 100 biji. Dari Amerika lah, habisnya dari mana lagi? Kan sudah teruji. Pun demikian dengan kapal selam canggih, tapi yang ini buatan Perancis, bukan buatan Palembang. Wah, kalau itu mah empe-empe bang. Empe-empe kapal selam namanya. Kalau nggak salah, iya bener. Mau perang pak. Entahlah ini kabar baik atau kabar buruk. Rasanya kok jagung rebus dan kopi tambah ubi lebih pas ya di hari yang mendung ini. Tinimbang jet tempur dan kapal selam, kecuali empek-empek tadi. Semoga kita semua sehat walafiat dan selamat dunia akhirat, senantiasa dalam lindungannya. Amin. Salam oi. Selamat sore, salam oi. Sekarang jam 5:30 4 Desember 2020, hari Jumat. Akhir-akhir ini banyak kejadian yang memang menyita perhatian kita, baik tenaga maupun pikiran, juga perasaan. Dari sekian banyak kejadian itu, saya tulis ke dalam salah satu lagu. Oh ya, ini hari Jumat jadwal saya latihan, mereka baru bubaran latihan. Jadi lagunya saya beri judul Benar-benar Benur, terinspirasi dari Benur. Benur tuh apa ya, bening lobster itu masih bayi, masih. Katanya hukum internasional itu nggak boleh diperjualbelikan, saya nggak tahu persisnya, tapi ada yang bilang begitu. Tapi ternyata sekarang jadi rame nih beritanya, kontroversial tuh. Sampai seorang menteri tangkap dan mundur dia. Ntar saya buka catatan dulu. Ya. Oke. Lobster, pasir, bambu, batik, batu, dan mutiara. Air tawar maupun laut, lezatnya tak terkira bagi yang suka. Baik yang makan maupun yang dimakan, mafia. Tak sampai setahun sudah panen loh.
Bayi lobster oek jalan-jalan ke luar negeri, bikin gempar jagat maya, bikin gempor dunia nyata, bikin gemper para durjana. Gara-gara disparitas harga, dari nelayan ke pengepul, jauh. Siapa sih yang tak tergoda? Akhirnya ditangkap KPK. Oi, begini caranya, ganti menteri, ganti cara. Bayi lobster tak berdosa, penyelundup katanya hura-hura. Vietnam, Singapura, pura-pura jadi pedagang baik hati. Kong kali kong sudah pasti, itu urusan polisi atau politisi. Shh. Hey. Negara rugi berkali-kali, diperkosa bertubi-tubi, habisnya bego dipelihara, maunya enak ogah budidaya. Untungnya aku gak suka lobster, apalagi plasma nutfah. Pernah nyoba, habis gitu gatel-gatel, lagi pula takut ketulah. Sejak itu aku gak makan lagi. Dokter bilang aku alergi. Oi, benar benur, bisa bikin babak belur. Balada menteri yang tersungkur, oe, hatinya hancur. Katanya nolong, kok malah nyolong. Dasar begundal, si biang bohong. Dasar begundal, si biang bohong. Hey. Begini caranya, ganti menteri, ganti cara. Bayi lobster tak berdosa, penyelundup katanya hura-hura. Vietnam, Singapura, pura-pura jadi pedagang baik hati. Kong kali kong sudah pasti, itu urusan polisi atau politisi. Oi, benar benur, bisa bikin babak belur. Balada menteri yang tersungkur, oe, hatinya hancur. Katanya nolong, kok malah nyolong. Dasar begundal, si biang bohong.
Dasar begundal-begundal si biang bohong. Lobster, pasir, bambu, batik, batu, dan mutiara. 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 Saking banyaknya lobster, nyanyi jadi keserimpet-serimpet. Baik, sampai jumpa lagi nanti lain kesempatan kalau ada peristiwa menarik lagi. Sehat terus. Salam. Oi. Oi. Ini ada lagu baru lagi. Judulnya Sempak. Atau Negeri Dua Musim. Cerita tentang potensi kita dan bagaimana kita harus mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan sama kita. Oke. Lagunya gini ya. Kita hidup di atas cincin api, banyak gunung siap meletus. Gempa, longsor, hujan, banjir, maupun lahar, biasanya dari Desember hingga Februari. Lalu pancaroba dan musim berganti. Berhati-hatilah, tetap bergembira dan waspadalah selalu. Kenyataannya memang begitu. Nanti kemarau giliran musimnya api. Lalu air bergerak ke tempat terendah dari langit, sungai maupun laut. Memang sudah takdirnya begitu. Mengelola ini haruslah memakai sempak. Semangat dan kompak, dan itu indah. Belum lagi tsunami mengintai setiap saat. Memang begitulah kenyataannya negeri ini. Kalau kita tetap tenang dan selalu bersyukur, apapun itu mampulah kita lewati. Kita kelola gunungnya, kita kelola lautnya, bahkan bisa juga kita kelola sungai-sungai dan hutan-hutan hujannya, serta limbah hewan, limbah manusia, dan sisa-sisa makanannya menjadi energi yang berguna bagi kehidupan. Tetapi kalau kau salah kelola, Tuhan murka.
Sadarlah, tekunlah, ikhlas menjalani proses ini, dan itu tak gampang. Yang korban dan berkorban dimuliakan sebagai pelajaran yang tak bisa disepelekan. Beginilah kenyataannya hidup di sini, negeri dua musim yang subur dan baik-baik penduduknya. Kita hidup di atas cincin api, banyak gunung siap meletus. Gempa, longsor, hujan, banjir maupun lahar, biasanya dari Desember hingga Februari. Lalu pancaroba dan musim berganti. Berhati-hatilah, tetap bergembira, dan waspadalah selalu. Terima kasih, salam